Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pediaku ID. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips menentukan paduan warna untuk desain. Jadi kemarin ada yang komen seperti ini. Jadi dia minta dibuatkan tutorial untuk menentukan perpaduan warna. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar juga menentukan warna untuk desain yang menarik ya, kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita akan mulai tutorialnya. Di sini saya pakai PowerPoint ya. Sini saya sudah siapkan materinya di PowerPoint. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya, ke tips dan triknya. Oke, yang pertama adalah menarik. Desain yang kita buat harus menarik, tidak hanya untuk kita tapi untuk semua orang, untuk orang lain juga. Coba teman-teman bandingkan antara tiga yang ada ini. Ya, yang kotak biru ada teksnya. Yang menarik yang mana? Silahkan dipilih ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Tulisannya ini kecil, ya. Kelihatannya kurang menarik, kurang besar. Coba kita perbesar. Oke, cukup menarik, ya. Bisa dibilang menarik. Lalu yang ini teksnya besar dan tebal dua-duanya, cukup menarik juga. Tapi berbeda dengan yang ini. Dia judul utamanya besar, lalu diberi garis bawah, lalu di sini ada subtitle atau subjudulnya kecil dan miring. Jadi menurut saya yang menarik itu adalah yang ini. Ya, ada ornamen garisnya, teks judul utamanya besar dan judul subjudulnya itu kecil dan miring. Jadi menarik. Itu adalah menarik teman-teman ya, biar bisa dilihat banyak orang. Lalu yang kedua adalah tidak berlebihan. Jadi di dalam desain itu, coba bandingkan ya, kita harus bisa menentukan nih objek-objek yang kita masukkan itu tidak berlebihan. Coba yang lihat yang ini. Yang ini kelihatannya masih banyak ya, apalagi ini ornamennya besar. Jadi jangan buat seperti ini. Lalu yang ini boleh lah, tapi ini masih kebanyakan ya ornamen ya. Masih kebanyakan di mana-mana. Nah, kalau yang ini cukup satu, lalu di bawahnya ada judul atau ada teks, jadi lebih menarik dilihat. Jadi teman-teman bisa menentukan nih, misalnya mau nambah objek, ya bisa sesuaikan aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak malah kayak gini ya, orang tuh cepat bosan lihat. Jadi harus cukup satu atau dua yang ditempatkan posisi yang pas. Oke, lalu yang ketiga adalah eye-catching. Nah, ini pada teks biasanya atau pada objek yang ditempel, yang dimasukkan ke dalam background. Jadi kayak ini teman-teman ya. Kalau backgroundnya itu gelap, warnanya gelap, jangan menggunakan font yang warna gelap juga. Kayak gini contohnya. Ya, dia kalau di dekat kita lihatnya bagus, tapi kalau dari jauh orang nggak akan lihat, nggak akan bisa kebaca. Sama dengan yang ini, biru tua dicampur dengan warna merah, kurang ya, karena dia sama-sama agak gelap. Nah, tapi kalau biru dicampurnya agak terang, coba contoh ini kita ganti warna putih. Jadi biru itu misalnya biru gelap, berarti teksnya itu usahakan warna yang terang kayak gini. Jadi enak dilihat ya, enak dibaca. Atau tidak mau warna putih misalnya, pakai warna lain, usahakan pilih yang pastel atau yang terang. Misalnya hijau, ya pilih hijau yang pastel, yang kayak gini. Nih. Nah, ini kan masih bisa dibaca, masih enak dibaca. Tapi kalau merah kayaknya kelihatan kurang ya, kurang enak di mata. Nah, itu maksudnya yang ketiga ini. Ini tips untuk desain teman-teman ya, dasarnya. Lalu yang ketiga, lalu yang selanjutnya adalah ini, tips memilih warna. Yang pertama adalah mengikuti objek desain. Pemilihan warna pada objek sangat wajib menyesuaikan objek apa yang akan diwarnai. Contohnya batu. Nah, batu itu kita tahu kan aslinya warna gelap, warna hitam. Nah, tetapi di sini kita beri efek kayak gini ya, perbedaan warna. Jadi misalnya warna dasarnya itu gelapnya kayak gini, usahakan yang ini gradasinya ini mirip tapi cuma tipis sedikit aja. Ya, perbedaan warnanya. Nah, sama dengan pohon ke warnanya coklat. Nah, misalnya warna coklat yang ini ya diberi gradasi sedikit kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya biar
apa ya, objek yang kita buat tuh seakan-akan kena cahaya gitu teman-teman ya. Ada cahaya di samping, jadi dia ada gelap ada terangnya. Nah ini sebenarnya sudah saya ajarkan waktu saya membuat tutorial cara membuat flat design to design flat. Teman-teman bisa nonton video yang di atas ini. Di situ saya beri cara ya, beri tips membuat perbedaan warna antara di satu objek itu ada 2 warna perbedaan gitu teman-teman ya, biar kelihatan 3D atau ada pantulan cahaya gitu. Lalu selanjutnya yang ini, sesuai selera. Nah, pemilihan warna pada objek bisa mengikuti selera masing-masing, dalam artian tidak sepenuhnya sesuai selera tetapi menyesuaikan dengan konsep desain dan background desain. Nah, misalnya kita buat desain pemandangan nih. Nah, pemandangan pantai misalnya kan. Nah, langit itu akan berbeda antara langit pagi, siang, dan sore. Jadi kita harus bisa menentukan. Misalnya kita mau buat suasana di sore hari, ya berarti langit sore hari itu kayak apa, harus disesuaikan. Nah ini ya saya beri beberapa contoh warna. Dia pagi kayak gini, biasanya birunya itu ya agak terang tapi masih ada kuning-kuningnya sedikit, karena kan dia baru muncul kan, ada sedikit matahari atau bisa disebut dengan sunrise. Nah lalu yang siang hari dia biasanya birunya itu lebih terang ya kan, lalu di sini ada warna awan, misalnya warna putih atau warna kayak gini juga bisa. Mataharinya bisa pakai warna ini atau warna yang lebih terang sedikit lagi, karena siang itu matahari dia lebih cerah, nggak ke kuning-kuningan dan nggak oranye-oranye. Nah kalau yang sore hari itu dia lebih ke sunset. Nah sunset itu warnanya kan lebih ke oranye, lebih ke coklat gitu teman-teman ya, jadi bisa menyesuaikan. Nah kemarin saya ada juga membuat video animasi ya, video animasi yang backgroundnya ada langit, ada matahari, ada pantai. Coba teman-teman bisa nonton video yang di atas ini. Di situ saya membuat background langit yang sesuai dengan dengan kondisi animasi yang akan dibuat, desain yang akan dibuat. Lalu selanjutnya adalah sesuai background. Nah ini yang teman-teman ya, biasanya ini yang paling sering terjadi di ya awal-awal saya juga dulu kayak gini, membuat desain-desain waktu saya belajar waktu masa SMA. Kadang saya bingung, misalnya backgroundnya ini cocok di atasnya gitu kan, dicampurkan dengan warna apa. Kadang saya pakai ini, kok warnanya mati, kok warnanya kayak aduh bosan orang lihat gitu kan, kayak saya juga kadang bosan liatnya gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan yang mana yang sesuai. Kayak gini teman-teman ya, contohnya biru ini, saya hapus yang ini dulu ya. Nah dia akan sesuai dengan oranye yang kayak gini ya kan, enak dilihat kan. Intinya itu adalah segar di mata, enak dilihat dan nyaman untuk dilihat, betah untuk lihat dalam waktu yang lama. Coba saya kembalikan. Nah kalau kuning ini dia masih kurang, karena kuning itu terang banget, karena backgroundnya ini gelap ya, birunya itu biru tua. Nah usahakan kuning ini kuning gelap juga kayak gini, dia akan masuk kalau kuning gelap. Nah lebih masuk ya kalau kuning gelap itu teman-teman ya. Kalau gelap dia agak gelap juga teman-temannya. Warna-warna yang akan dipakai. Kalau ungu jelas kurang ya, coba perhatikan ungu kayak masih mati itu warnanya, apalagi kalau hijau kayak bosan untuk dilihat. Dia harus bisa menyesuaikan. Nah contoh yang sebelah kanan ini backgroundnya terang ya, coklat yang sangat tipis, bisa dibilang coklat, dia bangsanya coklat. Nah teman-temannya warna-warnanya akan berada di atasnya itu harus sama juga, sebangsa kalau bisa. Nih coklatnya kayak gini ya, berarti ini ada coklat, ini coklat juga, tapi ini kan berbeda, cuma muda tua ini ya. Nah coklat ini kan kalau merembet lebih naik lagi warnanya, dia akan ke oren-orenan ya kan. Nah kalau putih sama hitam ini biasanya netral, bisa menyesuaikan aja. Kalau backgroundnya terang berarti hitam bisa dipakai, putih juga bisa, tapi nggak bisa terlalu sering dipakai karena bakalan ini ya, bisa dibilang eye catchingnya kurang, nggak kelihatan nanti kalau dari jauh gitu teman ya. Oke, dan tips yang terakhir adalah pakai palet warna. Nah kalau teman-teman sudah mentok nih, sudah bingung mau pakai warna apa, bingung ya kan, pakai palet warna. Nah sebelum pakai palet warna,
teman-teman kalau misalnya mau pakai warna sendiri, teman-teman harus perbanyak literasi desain ya, warna-warna desain. Jadi maksudnya perbanyak literasi ini adalah teman-teman harus sering-sering melihat desain-desain orang lain, misalnya di Freepik, di situs-situs apapun itu yang menyediakan desain-desain poster, apa Canva misalnya. Silahkan dilihat, silahkan di-download misalnya, silahkan dilihat satu-satu perpaduan warna yang dipakai. Oh, warna ini cocok di sini, cocok pakai untuk misalnya poster ini. Oh, perpaduannya, oh dicampur dengan warna ini ternyata cocok, bagus untuk dilihat. Nah, teman-teman harus perbanyak literasi itu karena misalnya kita dadakan bikin desain kan tanpa palet warna, kita biasanya muncul tuh ide itu. Oh iya, saya pernah lihat nih desain yang kayak gini, pakai warna ini cocok, coba pakai. Oh, ternyata masuk, pakai itu gitu teman ya. Jadi harus perbanyak literasi, perbanyak ilmu, perbanyak koleksi-koleksi desain-desain yang menarik ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang keempat ini ya, pakai palet warna. Jadi kalau udah mentok teman-teman silakan download palet warna di Google nih, banyak sekali ya, klik aja palet warna lalu silakan di download. Nah ini teman-teman ya, contohnya nih ya, dia di sini ada ungu, ada birunya juga. Kalau dia naik ke atas, dia lebih ungunya itu lebih mudah akan kena campuran warna merah. Lebih naik ke atas dia lebih merah, lalu dinaik ke atas dia akan sedikit oranye karena dicampur dengan warna kuning. Jadi kayak gini lebih enak dilihat. Nah kalau udah mentok tadi silahkan di download nih, banyak sekali palet warna yang bisa teman-teman pakai, tapi disesuaikan juga dengan background. Kadang palet warna yang kita download tidak sesuai dengan background yang akan kita pakai, jadi harus pintar-pintar kita menyesuaikan ya dengan cara tadi, yaitu perbanyak literasi. Kalau udah perbanyak literasi teman-teman biasanya terbiasa, kalau kita pakai palet warna ini tapi background ini kayaknya nggak cocok gitu kan, kita harus bisa menyesuaikan cocok-cocoknya itu di mana, yaitu perbanyak literasi, perbanyak melihat desain-desain yang menarik. Nah teman-teman juga bisa, misalnya palet warnanya kurang, teman-teman bisa pakai ini ya, contoh desain. Misalnya kita mau bikin desain lain ya, tapi misalnya kita mau bikin desain poster misalnya, mau pakai warna ini, tinggal ambil warnanya, bikin kotak-kotaknya ini. Kalau ini kalau contoh di PowerPoint teman-teman ya, pakai kotak-kotak ini, lalu shape format, save fill, kita pakai yang ini, airdrop, kita pakai yang misalnya mau pakai ambil warna ini, dah gitu, pakai warna ini. Nah warna ini dia nggak kena hak cipta sih, cuma kalau misalnya desainnya sama, misalnya mau bikin desain ini ya, misalnya ada furniture sofa lalu pakai warna ini ya, sama banget. Jadi jangan kayak gitu. Misalnya mau bikin poster, mau bikin apa pakai warna ini silahkan, asalkan jangan misal bikin desain kayak gini juga sama persis ya, jangan teman-teman ya, itu namanya menjiplak full 100%. Kita cuma ambil warnanya aja, warnanya menarik untuk dilihat, kita ambil aja warnanya, kita pakai gitu teman-teman ya. Ini misalnya ada dapat di Google, misalnya ada desain yang bagus di screenshot, misalnya kita pakai misalnya desain pakai PowerPoint, silahkan bawa ke PowerPoint lalu diambil warna-warnanya ini itu teman-teman ya. Saya juga kadang kayak gitu, misalnya saya mentok nih warnanya pakai warna apa, saya kadang pakai palet warna. Kadang kalau enggak saya pakai desain orang lain, cuma ambil warna-warnanya aja, tapi enggak mengikuti desain yang dia buat. Misalnya saya mau bikin poster, saya ambil dari warna-warna yang kayak gini. Dia posternya tentang ini, saya bikin poster misalnya tentang lingkungan hidup, atau misalnya poster tentang corona misalnya, ya udah saya pakai ini misalnya. Oh bagus untuk dilihat, ya udah pakai gitu. Ya teman-teman ya. Intinya itu perbanyak literasi dan disesuaikan dengan selera kita dan juga selera orang lain ya. Oke, kita langsung ke kesimpulan yang terakhir ya. Kesimpulan pertama adalah desain harus menarik, tidak hanya untuk kita tapi untuk semua yang akan melihat. Oke ya, kayak tadi saya jelaskan juga berulang kali. Lalu yang kedua adalah sesuai konsep, apakah minimalis atau ramai, jadi tidak berlebihan. Misalnya minimalis misalnya ada objek, pakai background warna satu, misalnya ada warna biru misalnya, udah tambahkan satu warna apa gitu yang cocok dan tambahkan teks sedikit, itu udah masuk ke minimalis. Tapi kalau rame ya rame, tapi jangan berlebihan sekali, sesuaikan aja apakah dia menarik untuk dilihat. Oke, yang ketiga adalah eye catching, ini yang warna yang digunakan tidak menabrak warna lain dan dapat dilihat. Misalnya backgroundnya warna merah ya, fontnya jangan warna merah juga, atau jangan warna kuning, itu menabrak banget ya dilihatnya. Jadi harus menyesuaikan, misalnya warna merah coba pakai warna putih atau warna
Warna hitam bisa dipakai, bisa disesuaikan aja yang mana memang benar-benar bisa dilihat dan enak dilihat ya. Yang keempat adalah warna sesuai objek pada aslinya dan sesuai dengan keadaan pada konsep. Jelas ya, misalnya warna batu ya warna hitam, dan warna pohon warna coklat. Tapi kalau pohon di malam hari ya kan warnanya beda lagi, jadi sesuaikan dengan keadaan dan konsep desainnya. Lalu yang kelima adalah sesuaikan dengan background. Jangan sampai warna mati yang tidak menarik. Jangan menggunakan warna-warna yang mati ya, akan dilihat ini ya contohnya yang warna mati dan warna hidup. Jadi harus disesuaikan dengan apa ya, konsep desainnya atau sesuaikan dengan palet warna yang dipilih. Yang keenam adalah gunakan palet warna, misal pada Google atau meniru pada desain lain yang menarik. Tadi udah dijelaskan ya yang di slide ini. Oke teman-teman, mungkin tips dan triknya cuma sampai sini dulu. Yang hanya saya bisa berikan cuma sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Ini adalah pengalaman ya, pengalaman yang saya dapatkan dari belajar desain dari dulu ya, waktu SMA sampai sekarang. Jadi ini adalah yang awal-awalnya saya juga buat kayak gini. Saya perbanyak literasi dan akhirnya bisa juga menentukan warna-warna yang sesuai. Jadi ini adalah menurut pengalaman saya. Misalnya nanti teman-teman bisa nonton video yang lain ada perbedaan, yaitu kan perbedaan pengalaman mungkin ya, atau dengan ilmu yang lain silahkan. Intinya itu perbanyak ilmu dan perbanyak literasi, itu aja sih sebenarnya. Ini adalah menurut pengalaman saya yang dari dulu saya belum bisa desain dan sekarang ya bisa dibilang bisa. Saya tidak menyebutkan bahwa saya ahli, tapi tidak, saya cuma bisa bilang saya cukup bisa gitu kan, cukup paham teman-teman. Intinya itu kita harus cukup paham, tidak harus bisa-bisa banget, tapi cukup paham aja, it's okay, itu sudah bagus. Oke teman-teman, mungkin tutorial dan tipsnya cuma sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa memahami trik dan tips ya, tips dan trik menentukan perpaduan warna untuk desain agar lebih menarik kali ini. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang ingin mengetahui perpaduan warna ya, belajar perpaduan warna menurut pengalaman saya. Oke, sekian dan terima kasih.